Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya. Untuk video yang kali ini saya akan memberikan tutorial masih tentang penggunaan fungsi dan beberapa operator aritmatik yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk itu mari kita mulai saja langsung. Untuk video tutorial ini saya sudah punya salah satu contoh tabel yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya akan di sini Saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan laporan untuk daftar penjualan dari sebuah PT atau perusahaan yang tentunya PT yang fiktif. Ini hanya karangan belaka, ini hanya sekedar digunakan untuk contoh untuk penggunaan fungsi dari aplikasi Microsoft Excel. Kita mulai saja ya. Di sini ada beberapa kolom atau ada beberapa kolom yang harus kita isi, yaitu kita akan mengisi kolom untuk tanggal hari ini. Kita akan menambahkan atau mencari jumlah bayar. Di sini sudah ada ketentuan dan penyelesaian soal ketentuannya. Yang pertama adalah jumlah bayar. Jumlah bayar itu nanti kita akan menghitung jumlah bayar, kolom jumlah bayar. Jumlah bayar itu aturannya adalah jumlah unit dikali harga satuan. Lalu kita akan menghitung pendapatan. Untuk pendapatan sendiri, total dari keseluruhan dari harga satuan. Lalu kita akan menginputkan tanggal hari ini dengan menggunakan formula today. Lalu kita akan menambahkan sebuah kata keterangan pada jumlah unit, karena di sini hanya beberapa di sini hanya dituliskan jumlahnya saja. Tapi kita akan memberikan sebuah kata keterangan untuk memperjelas. Kata yang akan ditambahkannya adalah kata keping. Untuk itu mari kita mulai. Untuk yang pertama kita akan mengisi tanggal hari ini, tanggal hari atau tanggal dibuatnya laporan tentang daftar penjualan ya. Yang pertama adalah untuk menentukan atau mencari tanggal hari ini, kita ketik dulu sama dengan, lalu kita ketikkan kata today, buka kurung, tutup kurung. Untuk mengetikkan sama dengan, tidak pakai spasi, langsung diketik today, tidak pakai spasi lagi, buka kurung, tutup kurung. Maka akan muncul secara otomatis tanggal hari ini. Untuk yang berikutnya adalah kita akan menambahkan jumlah keterangan. Kata keterangan dari kolom jumlah unit. Kita akan menambahkan kata keping. Untuk menambahkan keterangan kata keping, kita masuk ke number. Seperti kalian lihat di sini ada number format. Kita klik satu kali, lalu kita geser, pilih yang paling bawah. Kita pilih custom. Setelah masuk ke custom, kita pilih yang hashtag, tanda tanya, garis miring, lalu tanda tanya lagi. Sebelum ditutup, lalu kita ketikkan. Kita hapus dulu tanda tanya, garis miringnya. Yang harus pertama kita masukkan adalah, kita masukkan tanda kutip, lalu tambahkan kata keterangan yang ingin dimasukkan ke dalam alamat sel yang tadi. Keping, kutip, keping, kutip. Lalu kita klik tombol OK. Maka secara otomatis di kolom jumlah unit yang tadinya hanya berupa angka, sekarang sudah ditambahkan kata keterangan keping. Lalu di kolom yang berikutnya adalah di harga satuan. Harga satuan ini kita belum memberikan nilai mata uang yang akan kita gunakan. Caranya adalah kita blok secara keseluruhan dengan menggunakan mouse, klik kiri, lalu kita geser, kita blok semuanya dari alamat sel E8 sampai dengan E13.
Lalu kita bisa pilih currency atau accounting. Harus kita rubah dulu format. Jika semua formatnya masih general, jika dia mata uang harus dirubah ke currency atau ke accounting. Karena jika tidak dirubah ke currency atau accounting, nanti pada saat proses penghitungan, kemungkinan besar akan keluar keterangan error. Jadi kita tentukan saja dulu, yaitu kita pilih accounting. Seperti ini bentuk accounting. Accounting dengan currency ada sedikit perbedaan, tapi sama saja semuanya. Pada dasarnya sama saja. Untuk menghindarkan error pada saat proses penghitungan, lalu yang berikutnya adalah kita akan menghitung jumlah bayar. Jumlah bayar itu didapatkan dari jumlah unit dikali harga satuan. Ini jumlah unit. Jumlah unitnya alamat selnya mulai dari D8 sampai dengan D13. Ini yang harus kita inputkan alamat selnya dikali dengan harga satuan. Harga satuan itu mulai dari E8 sampai dengan E13. Kita langsung saja masukkan rumusnya. Sama dengan jumlah unit, kita klik satu kali pada jumlah unit dengan menggunakan fungsi mouse. Nanti akan muncul secara otomatis alamat selnya. D8 dikali harga satuan. Harga satuan kita klik satu kali lagi di harga satuan, maka secara otomatis akan muncul alamat sel yang akan kita hitung. Tekan enter, maka didapatnya adalah 4 juta rupiah. Lalu yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah ketika kita sudah mendapatkan nilai awal, kita akan menghitung sisanya yang ini. Sisa dari kolom yang akan dihitung adalah jumlahnya ada sekitar 5. Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, karena yang ini yang saya tandai, saya blok, rumusnya sama saja, yaitu jumlah unit dikali harga satuan. Yang harus kita lakukan adalah kita klik satu kali, kita letakkan kursor pointer di sini sampai berbentuk tanda plus, klik satu kali, tahan terus mouse-nya, lalu digeser sampai paling bawah, maka secara otomatis alamat sel yang lain akan diisi dengan menggunakan rumus yang sama. Tapi yang berbeda di sini adalah hanya alamat selnya saja yang berubah. D9 dikali E9, tapi operator penghitungannya tetap sama, yaitu perkalian. D10 dikali E10, D11 dikali dengan E11, lalu D12 dikali E12, D13 dikali dengan E13. Ingat, yang dimasukkan ke dalam penghitungan rumusnya adalah alamat selnya, bukan dari nilai yang ada pada kolom-kolom ini. Misalkan banyak sekali mereka yang sering melakukan kesalahan ketika melakukan penghitungan itu, yang dimasukkan bukan alamat rumusnya, alamat selnya, tapi 20 dikali 200.000. Itu yang paling banyak melakukan kesalahan, terutama untuk mereka yang baru pertama kali atau baru-baru belajar. Sebetulnya bisa saja secara teori, tapi nanti pada saat praktek, ketika si rumus tersebut akan dikopikan ke bawah, yang akan terjadi adalah hasilnya sama saja, tapi hasil yang ditampilkan nanti semuanya 4 juta secara keseluruhan. Walaupun sebetulnya jika kita lihat untuk masing-masing kolom memiliki nilai yang berbeda, maka dari itu untuk di Microsoft Excel harus saya ingatkan sekali lagi atau berkali-kali lagi bahwa yang harus diinputkan ke dalam penulisan rumusnya adalah alamat sel. Maka dengan seperti ini, alamat sel ketika sudah dimasukkan rumusnya dengan benar, tinggal dikopikan ke alamat sel yang lain, maka secara otomatis hasilnya langsung ditampilkan oleh si aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah kita akan menghitung pendapatan. Pendapatan itu didapatkan dari jumlah total, bukan jumlah total, tapi
jumlah total dari jumlah bayar. Di sini untuk mencari pendapatan adalah total dari jumlah bayar. Maka untuk menghitung pendapatan bisa kita menggunakan operator penjumlahan. Tapi pasti akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Contohnya seperti ini ya. Ini dengan menggunakan operator aritmatik. F8 ditambah F9 ditambah F10 ditambah F11 ditambah F12 ditambah F13. Tampaknya seperti mudah, tapi di sini kita hanya berhadapan dengan 6 jumlahnya hanya 6 data, tapi ketika jumlah data yang sudah kita handle jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan, kemungkinan besar akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama lagi dari ini. Jadi ada yang lebih mudah lagi, cara yang mudah, yaitu dengan menggunakan fungsi. Untuk kalian yang sudah nonton di video saya yang sebelumnya pasti sudah tahu, yaitu kita gunakan penggunaan fungsi sum. Fungsi sama dengan, saya ulangi, masukkan sum. Sum itu untuk menjumlahkan beberapa range kriteria dari sebuah tabel. Sama dengan sum, klik satu kali dengan menggunakan keyboard, lalu kita geser mouse-nya ke bawah. Klik satu kali di mouse, klik kiri, tahan klik kirinya, lalu kita geser sampai ke bawah, yaitu sum F8 sampai dengan F13. Maka secara otomatis hanya mengetikkan 3 buah huruf S, A, S, U, dan M, maka secara otomatis akan dijumlahkan nilai dari jumlah bayar. Maka pendapatan yang didapatkan adalah Rp27.655.000. Cukup sekian video dari saya. Untuk kalian yang belum menekan tombol like, silahkan ditekan tombolnya. Lalu untuk yang belum subscribe, agar bisa mendapatkan pemberitahuan dari video-video saya yang paling baru. Dan lupa untuk meninggalkan komen. Untuk pertanyaan, untuk kritikan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan komen di kolom komen. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.